Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Nur Amin, imam masjid, para pengurus masjid, adik-adik remaja masjid, ibu-ibu, anggota majelis taklim, dan seluruh hadirin hadirat jamaah sholat tarawih malam hari ini, yang insya Allah kita semua mudah-mudahan diberi maghfirah, ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, saya tadi hampir saja membatalkan datang ke sini ceramah ya, karena sudah seminggu lebih ada orang tua ibu mertua ya, orang tua kami yang terakhir. Bapak ibu saya sudah meninggal, mertua laki-laki sudah meninggal, tinggal satu-satunya kebetulan ada di rumah, habis kami bawa ke rumah sakit Bayangkara dan baru kemarin minta pulang. Tadi drop. Saya sempat hampir pegang HP mau batalkan, tapi alhamdulillah rupanya malah tertidur. Sempat muntah-muntah, dan pada kesempatan kali ini saya mohon doa dari Bapak Ibu semua. Kiranya saya punya ibu ini, kalau memang masih jatah umurnya masih panjang, mohon disembuhkan segera oleh Allah. Tetapi kalau misalnya jatah umurnya memang sudah tinggal sedikit, semoga diberi husnul khotimah dan dimudahkan jalannya untuk bertemu dengan Allah. Ala hadhihi niyah, mohon membaca surat Al-Fatihah Bu ya. Baca surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah, syaulillahi lahum Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Dan melihat kondisi orang tua ini, saya juga terinspirasi untuk menyampaikan kepada kita semua, tentunya terutama adalah untuk diri saya sendiri, berupa ceramah atau nasihat bahwa kita diingatkan pada kematian, karena kita semua Bapak Ibu tidak ada yang bisa lepas dari kematian ini. Baju kebanggaan kita, titel kita, kekayaan kita, pangkat jabatan kita, pada akhirnya kita lepas dan kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah makna daripada sesungguhnya kita berasal dari Allah, dan kita pasti cepat atau lambat akan kembali kepadanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nyawa itu pasti akan lepas dari tubuh kita, karena memang roh ini dia akan meninggalkan jasad kita ketika saatnya kita tiba. Kita tidak tahu ya, ada yang membahas bahwa roh ini sifatnya abadi, sementara fisik ini sementara akan menjadi tulang belulang, dikubur. Ada juga keyakinan agama lain dibakar. Tetapi roh ini wallahu a'lam, karena hakikatnya tidak ada yang tahu.
Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad bahwa roh itu adalah urusan Tuhan, urusan Allah. Sehingga kita tidak tahu pasti apakah memang sifatnya abadi atau nanti ada saatnya tertentu berakhir. Namun kalau dari indikasinya bahwa kita akan dibangkitkan lagi dari kubur, jasad-jasad kita kemudian roh akan bertemu lagi, ya mungkin saja. Ini saya teringat pada penelitian Jepang, ya. Orang Jepang itu luar biasa, Bapak Ibu. Kalau pengen mengetahui sesuatu itu segala hal dilakukan. Orang Jepang ini penasaran, roh ini macam apa modelnya. Untuk mengetahuinya dilakukan survei, penelitian. Ya, jadi yang dilakukannya itu penelitiannya adalah ada orang yang sakaratul maut, mau meninggal, dimasukkan dalam tabung kaca. Dan dia mau lihat kalau meninggal itu nyawa itu macam apa. Wallahu a'lam, mungkin mau bikin kira-kira. Orang Jepang kan macam-macam gitu. Tapi kekuasaan Allah luar biasa. Begitu orang yang memang sudah mau meninggal itu dimasukkan dalam tabung kaca, pas waktunya meninggal pecah itu tabung. Akhirnya tidak dilihat. Dan dari kejadian ini di antara profesor atau peneliti yang ikut itu kemudian menjadi penasaran apa itu roh ya. Dia cari-cari dari berbagai sumber, dari berbagai kitab suci, dan didapatlah ayat yang saya bacakan tadi. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad bahwa urusan roh itu adalah urusan Tuhan, urusan Allah. Nah, konon ceritanya sang profesor ini kemudian meyakini kebenaran Islam karena dia tidak temukan ayat yang seperti itu di kitab-kitab buku-buku lain. Bapak Ibu sekalian, mengingat kematian juga bukan sesuatu yang buruk, bukan merupakan bentuk putus asa, bukan. Mengingat kematian justru dianjurkan oleh Rasulullah, bahkan oleh Nabi. Orang yang banyak mengingat kematian itu disebut sebagai orang cerdas. Aqyasun nasi aktsaruhum dzikran lil mauti wasti'dadan lahu humul aqyas, kata Nabi. Perbanyaklah kalian mengingat kematian. Ya. Terus wasti'dadan lahu humul aqyas. Dan juga menyiapkan bekal untuk menghadapinya. Banyak-banyak menyiapkan bekal untuk menghadapinya. Orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang banyak mengingat kematian dan menyiapkan bekal untuk menghadapinya. Jadi luar biasa ini julukan dari Rasulullah, Aqyasun nas, secerdas-cerdasnya orang, manusia yang paling cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian. Kenapa dikatakan demikian? Karena pada hakikatnya orang yang banyak mengingat kematian dan juga menyiapkan bekal untuk menghadapinya adalah orang yang tahu dari hakikat kehidupan. Tetapi tentu kita tidak setuju kalau kemudian gara-gara mengingat kematian kita lemah di dalam membangun bangsa, membangun negara, mengurus keluarga, menyekolahkan anak-anak. Ini tetap juga harus semangat. Ya, memang tujuan akhir kita adalah mati, ya, di dunia. Tapi tentu tujuan berikutnya adalah kehidupan setelah mati. Tetapi dalam ayat lain, dalam hadis Rasulullah juga disebutkan bahwa kita sebaiknya carilah duniamu,
seakan-akan engkau hidup selama-lamanya, tetapi carilah akhiratmu juga seolah-olah engkau akan mati esok hari. Ya toh? Artinya apa? Artinya kita di dalam menyikapi kehidupan ini harus punya semangat. Seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Tetapi kita juga harus cari akhirat seolah-olah kita akan mati besok pagi. Maksudnya apa? Maksudnya supaya seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Namun di dalam keseimbangan ini saya lebih sering menganjurkan sebaiknya lebih condong ke akhirat. Kenapa lebih condong ke akhirat? Kalau seimbang persis ya. Kalau seimbang persis, namanya kita punya iman ini kan yazid wa yanqus. Kadang bertambah, kadang berkurang. Tapi kalau seimbang persis, ketika lagi berkurang iman, takutnya kurang gitu. Tapi ketika kita lebihkan akhirat, begitu iman kita lagi lemah, mudah-mudahan kondisinya seimbang. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Cukup banyak ayat-ayat sejenis yang mengatakan demikian. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Maka agar hidup kita di dunia ini juga bisa menjadi bekal akhirat, rujukannya kembali kepada hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ibu-ibu, meskipun yang dilakukan ibu-ibu itu ngurus suami, ngurus anak, masak, nyuci pakaian dan lain sebagainya, atau ada juga yang kerja di kantor misalnya, dapat uang kan, itu kan urusan dunia semua. Ini kalau mau dianggap sebagai amal ibadah dan bisa menjadi amal akhirat juga, maka niatkanlah karena Allah. Insya Allah amalan-amalan dunia tadi akan dicatat sebagai amalan akhirat juga. Begitu juga kita bapak-bapak para suami, mencari nafkah, keluar rumah, cari uang, jangan niatnya hanya untuk cari makan. Tapi bismillah, saya cari rezeki, dengan rezeki ini mudah-mudahan saya lebih mudah, lebih enjoy, lebih senang beribadah. Anak istri saya juga mudah-mudahan dengan rezeki yang kami dapatkan ini bisa mendekatkan diri kepada Allah. Niat-niat semacam itu insya Allah akan membuat upaya-upaya kita meskipun urusannya dunia tetapi juga menjadi bekal di akhirat. Jadi semua yang kita lakukan itu adalah ibadah. Ya, itu maksudnya. Kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah dan mengabdi kepadanya, kepada Allah. Maka agar semua aktivitas kita bernilai ibadah, niatkanlah seperti itu. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, saya sudah membuktikan nasihat dari kiai saya. Kata kiai, sebelum saya merantau dari Jawa ke sini, walaupun tujuanmu adalah dunia, niatkanlah untuk akhirat. Apa Pak Kiai? Kenapa? Karena kalau niat kita untuk akhirat, dunia akan ikut. Dan itu alhamdulillah benar, dan bukan cuma saya. Santri-santri Pak Kiai yang lainnya seperti itu. Rata-rata walaupun tidak kaya sekali ya, walaupun tidak hebat sekali, tetapi dari segi kacamata sosial lumayan lah gitu. Karena pasti teman-teman itu ada yang menjadi marbot masjid, meskipun ada yang jadi tukang muazin, ada yang jadi imam, guru mengaji sambil bekerja. Semua kita lakukan. Ada juga yang sambil berdakwah. Pokoknya tetap kita lakukan itu, insya Allah Allah akan mengurus dunia kita. Ada-ada saja. Ada yang dagangannya sukses, ada yang jadi pegawai dan lain sebagainya. Inilah mudah-mudahan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita amalkan, bisa kita renungkan bersama sehingga menjadi bekal buat kita nanti kelak di akhirat terutama, dan juga bekal selama kita hidup. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.